instruksi Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia vs Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan pesan yang ia berikan kepada anak asuhnya jelang menghadapi timnas Jepang. Ia menyebut bahwa timnya tidak perlu overthinking di pertandingan tersebut. Jumat 15 November 2024 timnas Indonesia ditunggu sebuah pertandingan Big Match Day. Skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di SGBK untuk pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, timnas Indonesia memang kalah di semua aspek melawan timnas Jepang. Alhasil tidak banyak yang menjagokan timnas Indonesia untuk bisa mencuri poin dari sang raja Asia tersebut. Shin Tae-yong sendiri berharap anak asuhnya tidak terlalu overthinking jelang laga ini. Saya selalu katakan kepada para pemain untuk nikmati saja pertandingan ini, buka Shin Tae-yong dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Shin, para pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan tekanan yang besar untuk menghadapi tim terbaik di Asia tersebut. Jadi sebagai seorang pelatih, ia menilai tidak ada gunanya untuk membebani anak asuhnya dengan tekanan tambahan. Saya ingin mereka menunjukkan segala yang mereka punya pada saat bertanding. Jadi dari Abda memberikan tekanan kepada para pemain. Saya membiarkan para pemain fokus kepada pertandingan ini, sambung STY. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyebut bahwa jelang laga ini, ia hanya memotivasi anak asuhnya untuk berjuang demi ratusan juta masyarakat Indonesia yang mendukung mereka. Para pemain kami saat ini sudah lebih fokus. Dengan kemauan tinggi seperti sekarang dan juga kesatuan mereka, maka kami bisa memberikan hasil yang baik, lanjut sang pelatih. Jadi daripada memberikan tekanan keras secara psikis kepada mereka, saya lebih memberi motivasi kepada pemain terkait apa yang bisa kami perbuat, demi membuat masyarakat Indonesia puas, pungkasnya. Pesan khusus Prabowo jelang timnas Indonesia vs Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo jelang timnas Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Jumat 15 November. Laga ini sangat penting untuk dimenangkan oleh timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, Pak Prabowo berpesan berikan yang terbaik, ucap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan Presiden Prabowo sudah mengungkapkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Beliau menitipkan berikan yang terbaik. Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk dukung PSSI untuk di pendanaan ke depan. Karena memang dulu ketika saya diangkatkan saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu berat. Ini harus bersama-sama. Pemerintah hadir, Sinya juga bertransformasi. Kita juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta. Harus seperti itu. Di banyak negara juga seperti itu. Jadi komitmen beliau sangat tinggi, ucap Erick. Di sisi lain, Erick juga mengaku terharu karena Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan 2 kali lipat untuk pendanaan timnas Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa waktu zaman Pak Presiden Jokowi, beliau mendukung pendanaan. Pak Presiden Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat ya. Saya sampai senang, terharu juga. Beliau punya komitmen yang tinggi karena memang beliau sampaikan. Ini kan sejarah Pak Erick, kata Erick. Gelandang Jepang ungkap kelemahan timnas Indonesia. Gelandang Jepang, Junya itu, mengomentari gaya permainan Indonesia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dinilai punya kelemahan. Indonesia vs Jepang tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 15 November 2024 dalam laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan diprediksi berjalan sengit. Pemain tengah Jepang, Junya itu, mengaku sudah tahu bagaimana meredam Indonesia di laga nanti. Ia menilai tim asuhan Shin Tae-yong punya kelemahan dalam hal transisi. Itu, yang bermain di Stade Reima, menilai lini pertahanan Indonesia kerap tak siap dalam situasi kehilangan bola. Hal itu yang dinilai bisa dimanfaatkan Jepang dalam laga nanti. Saya pikir jika kami bisa menyerang dengan cara yang baik dan kualitas yang baik, setelah mencuri bola, kami akan memiliki peluang.
ungkap Junya Ito dilansir Yahoo! Japan. Masalah transisi sempat terlihat dari permainan Indonesia saat melawan Cina. Pada gol kedua negeri tirai bambu, serangan cepat membuat lini belakang Indonesia tak siap dan akhirnya kebobolan. Di lini pertahanan, Indonesia kini punya bek anyar. Kevin Dix sudah dinaturalisasi dan siap membela tim Merah Putih di laga melawan Jepang. Jepang menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum terkalahkan dengan mengemas 10 poin dari 4 laga dan memimpin klasemen. Sementara Indonesia di peringkat 5 dengan 4 poin hasil 3 kali imbang dan sekali kalah. Supporter Timnas Indonesia apresiasi inovasi baru PSSI. PSSI mulai menerapkan Garuda ID pada penjualan tiket laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan mekanisme proteksi ganda ini mendapatkan apresiasi dari supporter karena menekan keresahan terhadap praktik calo. Garuda ID menjadi terobosan baru yang dilakukan PSSI demi meningkatkan kenyamanan supporter yang menjadi syarat wajib untuk membeli tiket laga timnas. Sebagai identitas untuk supporter yang disesuaikan dengan data resmi yang berlaku. Untuk mendapatkannya, supporter bisa mendaftarkan diri ke aplikasi resmi PSSI. Identitas resmi seperti KTP, kartu pelajar, dan foto verifikasi wajah menjadi syarat wajib dalam proses pendaftaran. Satu orang hanya bisa memiliki satu Garuda ID. Nantinya kode unit pada Garuda ID akan tertera pada tiket yang sudah dibeli. Untuk bisa masuk ke dalam stadion, supporter harus bisa menunjukkan Garuda ID yang sama dengan yang tertera di tiket. Supporter Timnas Indonesia, Domi Stupa menuturkan penggunaan Garuda ID ini memang cukup rumit, namun memiliki banyak nilai positif. Menurutnya, mekanisme baru ini mengharuskan supporter untuk menghabiskan waktu dan tenaga lebih yang sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan. Di posisi mana Kevin Dix main saat Timnas Indonesia versus Jepang? Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November. Kevin Dix bakal menjalani debut, dan di manakah posisi Kevin Dix ditempatkan? Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sudah memastikan Kevin Dix bakal bermain dalam laga lawan Belanda. Kehadiran Kevin Dix yang sudah dipastikan bisa membela Timnas Indonesia tentu jadi kabar bagus di tengah cedera yang dialami Miss Hilgers yang akhirnya tak bisa bermain di laga November.